semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masak ayam yang enak. Resep pertama di sini saya punya ayam sebanyak 1 ekor ukuran sedang yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong seperti ini. Sekarang kita sisihkan. Sekarang kita siapkan pelengkapnya. Di sini ada setengah kilo kentang yang udah saya cuci bersih. Kita potong dadu aja. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bumbunya ya. Terdiri dari 10 siung bawang merah. Kemudian ada 6 siung bawang putih. Selanjutnya ada kira-kira 3 sendok makan tauco kedelai ya. Nah, ini ada gula merah lebih kurang sebanyak 30 gram. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bumbunya sampai benar-benar harum dan layu. Masukkan tauconya. Sekarang kita masukkan ayamnya ya. Ayamnya ini tanpa direbus ataupun digoreng sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan mentahan seperti ini, kita tumis sampai layu. Nah, kalau ayamnya udah layu seperti ini, sekarang kita masukkan air sebanyak 600 ml, kemudian gula aren atau gula merahnya, kemudian kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, 1 sendok makan kecap manis. Untuk garamnya saya skip terlebih dahulu ya, karena dari tauconya itu udah asin. Nah, kalau udah mendidih jangan lupa dibalik ya teman-teman, supaya bumbunya itu meresap dan matangnya itu merata. Sekarang kita masak kembali sampai ayamnya benar-benar matang ya. Sementara itu kita masukkan juga kentangnya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, bumbunya juga udah meresap, kuahnya juga udah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, ayam pongtenya udah jadi. Simpel banget ya cara masaknya, silahkan dicoba. Selanjutnya ada resep kedua, ada ayam masak serai. Nah, ini saya punya ayam sebanyak 1 ekor yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. Untuk ukurannya bebas ya, sesuai selera. Sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan bumbu halusnya. Terdiri dari 15 buah cabai keriting merah, kemudian ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan. Di sini ada gula merah atau gula aren sebanyak 20 gram, ada 2 batang serai ukuran besar, kita geprek aja seperti ini sampai pecah. Nah, ini supaya nggak hancur nantinya, ini saya ikat. Kemudian di sini ada bawang bombay ya teman-teman, kita pakai sebanyak 1 buah ukuran sedang ya. Nah, ini kita tumis terlebih dahulu serainya. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya, ditumis kembali sampai harum dan menyusut. Selanjutnya kita masukkan ayamnya. Ayamnya ini tanpa digoreng ataupun direbus sebelumnya ya, kita tumis aja. Sekarang kita masukkan air sebanyak 500 ml atau disesuaikan aja sama selera dan jenis ayam yang teman-teman gunakan. Masukkan gula arennya. Kemudian tambahkan saus tiram lebih kurang sebanyak 1 sendok makan. Ada saus sambal sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ada saus tomat sebanyak 1 sendok makan ya. Untuk mereknya bebas ya, sesuai dengan stok yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Sekarang kita masak sampai ayamnya itu benar-benar mateng. Nah, ini teman-teman udah mendidih. Sekarang kita masukkan santan instan sebanyak 65 ml atau yang ukuran kecil seperti ini.
Nah, ini udah menyusut seperti ini. Pastikan ayamnya itu udah mateng. Kalau udah mateng, sekarang kita masukkan irisan bawang bombaynya ya. Sekarang kita masak sampai layu. Nah, kalau udah bawang bombaynya udah layu, kemudian udah keluar minyaknya juga, tandanya udah mateng. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, ayam masak serainya udah jadi. Masaknya simple dan tentunya enak ya, silakan dicoba. Selanjutnya resep ketiga ada tumis ayam paprika. Pertama-tama ini saya punya ayam sebanyak 500 gram atau setara 5 ons yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita siapkan bumbunya, terdiri dari setengah siung bawang bombay. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Kemudian ada seperempat buah paprika merah ya teman-teman, ini kita potong dadu aja seperti ini. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang. Nah, ini saya udah siapkan margarin atau mentega secukupnya. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan juga bawang putihnya. Sekarang kita masukkan ayamnya, kita tumis sampai layu ya. Selanjutnya tambahkan lada bubuk atau merica bubuk sebanyak seperempat sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Selanjutnya di sini ada saus tiram sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya, yang original ya teman-teman. Kemudian ada kecap ikan sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ada saus sambal sebanyak 1 sendok makan, 2 sendok makan saus tomat. Kemudian ini saya kasih juga kecap manis sebanyak 1 sendok makan, ada kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ada minyak wijen sebanyak setengah sendok makan ya. Nah, ini kita tumis kembali sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan air sebanyak 300 ml atau secukupnya. Nah, ini kita masak sampai ayamnya itu benar-benar mateng. Kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan paprika merahnya, dimasak kembali sampai ayamnya itu benar-benar mateng ya. Nah, ini udah menyusut ya teman-teman seperti ini. Pastikan ayamnya itu udah mateng, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya jangan lupa masukkan irisan daun bawangnya ya. Cukup diaduk-aduk aja seperti ini, sekarang udah siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, ayam tumis paprikanya udah jadi, simpel banget ya, silahkan dicoba. Resep keempat ada ayam semur pedas. Pertama-tama ini bahan utamanya ada ayam sebanyak 1 kilo yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. Kemudian bumbunya ada 1 ruas jari jahe, kemudian ada 10 buah cabai rawit merah. Selanjutnya ada 6 siung bawang putih, kemudian ada 12 siung bawang merah, ada seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya. Nah, ini udah halus, kemudian ini ada gula merah atau gula aren sebanyak 50 gram. Ada asam jawa lebih kurang sebanyak sejempol kaki ya. Kemudian ini ada biji pala sebanyak setengah buah. Nah, ini kita tumis terlebih dahulu bumbunya ya teman-teman sampai harum. Kemudian kita masukkan ayamnya. Seperti biasa ayamnya itu tanpa direbus ataupun digoreng ya. Nah, ini kita tumis. Sekarang kita tambahkan air sebanyak 600 ml atau secukupnya sesuai selera. Kemudian kita masukkan air asam jawanya. Gula aren atau gula merahnya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, ini kita masak sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap. Nah, ini udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Pastikan ayamnya itu udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, semur ayam pedasnya udah jadi. Ini masaknya simple dan tentunya enak ya, silakan dicoba. Selanjutnya resep kelima ada ayam goreng saus mentega. Nah, ini saya punya ayam sebanyak 500 gram yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. Sekarang kita kasih bumbunya.
Ada setengah sendok teh garam, kemudian ada setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, seperempat sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian ini saya tambahkan juga tepung maizena sebanyak 1,5 sendok makan dan 1 butir telur ayam ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bumbunya, terdiri dari setengah siung bawang bombay, kita iris-iris. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Nah ini udah selesai, sekarang kita siapkan bumbu untuk sausnya. Ini ada 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ada saus sambal sebanyak 2 sendok makan juga. Kemudian ada saus tomat sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ada 2 sendok makan kecap manis. Kemudian ada kecap Inggris sebanyak 5 sendok makan. Ada seperempat sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap asin. Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan air sebanyak 100 ml ya. Nah kalau udah selesai sekarang kita sisihkan. Nah ini kita goreng terlebih dahulu ayamnya sampai mateng. Kalau ayamnya udah matang, sekarang diangkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tambahkan margarin secukupnya. Sekarang kita tumis bumbunya sampai harum ya. Selanjutnya teman-teman, ini kita masukkan bumbu sausnya, dimasak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya, kalau kurang bumbunya bisa teman-teman tambahkan ya. Sekarang kita masukkan ayamnya, kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke ayamnya. Nah ini udah selesai, sekarang udah siap disajikan. Nah ini dia teman-teman, ayam goreng saus menteganya udah jadi ya, selamat mencoba. Selanjutnya resep ke-6 ada gulai ayam ala Padang ya. Nah ini saya punya ayam sebanyak 1 ekor yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong seperti ini. Sekarang kita sisihkan, sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bumbu halusnya, terdiri dari 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, kemudian ada cabai sebanyak 10 buah, ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih. Selanjutnya, ini kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah ini bumbunya udah halus, ini ada bumbu pelengkapnya, ada serai, kita geprek aja. Sebanyak 2 batang, kemudian sejempol kaki lengkuas. Kemudian ada 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun salam ya. Nah ini kita tumis terlebih dahulu bumbunya sampai harum dan menyusut. Kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan ayamnya ya. Selanjutnya ini saya tambahkan air terlebih dahulu sebanyak 200 ml, kita masak sampai mendidih. Kita masak terlebih dahulu bumbunya ini ya teman-teman sampai matang, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah kalau udah menyusut seperti ini, diaduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan santan sebanyak 600 ml. Sekarang kita masak kembali sampai ayamnya itu benar-benar matang dan empuk. Nah ini udah mendidih ya teman-teman, pastikan ayamnya itu udah mateng, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Lebih kurang kuahnya seperti ini ya. Selanjutnya kita taburin bawang goreng secukupnya supaya lebih enak. Nah ini dia teman-teman, gulai ayam ala Padangnya udah jadi, selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ke-7 ada ayam masak gongso. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu ayamnya. Ini saya punya ayam yang udah saya cuci bersih dan udah dipotong-potong. Selanjutnya kita kasih bumbunya ya. Terdiri dari 1 sendok teh kaldu jamur, kemudian setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, seperempat sendok teh bawang putih bubuk ya.
Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini ada 1 batang serai, sejempol kaki lengkuas. Kemudian ada 2 lembar daun salam, ada 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya ini ada bawang merahnya, kita iris-iris sebanyak 4 siung. Kemudian ada 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit. Selanjutnya ada 10 buah cabai keriting merah, ada 4 siung bawang putih. Kemudian ada 8 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus, sekarang kita sisihkan. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ayamnya. Nah, kalau udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya minyaknya dikurangkan ya. Kita akan tumis bumbunya. Ini kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian bumbu pelengkapnya ya, ditumis kembali sampai harum. Sekarang kita masukkan ayamnya, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan air. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, kemudian ada kecap manis lebih kurang sebanyak 3 sendok makan ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam ayamnya. Nah, kalau udah menyusut seperti ini, tandanya udah matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Kemudian kita taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak. Nah, ini dia teman-teman, ayam gongsongnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Oke, itu aja teman-teman inspirasi masak ayam yang enak dan simpel ala saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.